Dari Pak MC, Pak Sudiman yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqi sayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur, sehingga pada saat ini kita bisa silaturahim ke rumahnya Bapak Tugiran Ibu Yanti dalam keadaan tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semoga selalu ditambah dan terus ditambah, dan mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semuanya dan anggota ITMI pada umumnya. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya kelak diakui sebagai umatnya yang senantiasa taat dan patuh tunduk dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini izinkan kita saling menasihati. Saya ingatkan untuk menasihati diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sedikit yang nanti saya sampaikan memotivasi saya sendiri, menginspirasi saya sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah dan para pemirsa yang mendengarkan. Jamaah rahimakumullah, bahwa sesungguhnya kehidupan itu pasti akan berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Baik yang dalam bentuk apapun, semua ciptaan Allah pasti akan berakhir. Apabila ajal sudah datang, tidak ada satupun yang bisa memajukan atau menunda kematian itu. Dan kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi itulah awal dari sebuah perjalanan yang panjang, yang mana setelah kehidupan ini berakhir, kita akan berpindah ke alam yang kekal, yaitu alam akhirat, yang mana pada alam akhirat tersebut artinya bahwa kita akan menuai dari apa yang telah kita kerjakan, kita lakukan selama di dunia ini, Bapak Ibu. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, baik itu buruk maupun baik, pasti nanti kita akan bertanggungjawabkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin
syarra yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, maka Allah akan membalasnya kebaikannya pula. Begitu juga barang siapa yang berbuat buruk sedikit apapun, maka kita akan mendapatkan balasannya juga. Jadi kehidupan yang sementara, yang sebentar ini akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat, kehidupan yang kekal. Dan ada dua pilihan tempat kembali kita. Apa Bapak Ibu? Tempat kembali kita ada dua pilihannya. Iya, betul sekali. Jadi tempat kembali kita hanya ada dua pilihan, mau masuk ke surga ataupun masuk ke neraka. Siapapun yang bertujuan memiliki cita-cita masuk ke dalam surga, itu pun harus ada syaratnya, harus mengikuti jalan-jalan yang sudah ditentukan dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga masuk ke neraka, barang itulah tempat kepada siapa yang memilih jalan tersebut ya. Mudah-mudahan kita semuanya Allah selamatkan, mudah-mudahan kita semuanya nanti kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan juga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa sering mendawakkan doa seperti ini ya, minta agar dilindungi dari neraka dan juga dimasukkan ke dalam surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, mungkin Bapak Ibu sering membaca seperti itu. Kalau bisa Arabnya juga bisa memakai bahasa apapun. Allah pasti tahu dan pasti mendengar apa yang kita doakan. Karena doa itu silahul mukmin, doa itu senjata umat Islam. Jadi dalam doa, memakai doa apapun, Allah akan maha mengetahui apa yang kita pinta, apa yang kita doakan, apa yang kita hajatkan untuk kebaikan kita, dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tentu bahwa kita manusia yang lemah, manusia yang tidak memiliki daya dan upaya. Dalam suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bersama teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum ahrumu bainihima." Qala bala ya Rasulullah. Qala ala kullin khayyin layin qoribin dan sahlin. Rasulullah mengabarkan pada teman-teman, maukah aku kabarkan golongan seseorang atau golongan yang tidak akan disentuh oleh api neraka, Bapak Ibu. Nah, para sahabat pun menjawab, ya tentu ya Rasulullah. Kemudian ada 4 golongan atau orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Artinya orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka pastinya akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan dalam 4 sifat nanti ada di antara kita yang mudah-mudahan termasuk memiliki sifat-sifat tersebut. Apa itu sifat-sifat? Sifat seseorang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Orang yang pertama itu khayyin, orang yang tenang menenangkan, teduh menentukannya. Yaitu sifat yang pertama adalah khayyin, itu seseorang yang memiliki perilaku lahir dan batinnya itu tenang. Jadi sifat ini tidak gerusak-gerusu ya Bapak Ibu. Jadi seperti tenang itulah. Nah, jadi kebalikannya dari tenang apa Ibu semuanya? Kebalikannya dari tenang? Nah ya, gelisah. Gelisah merupakan sifat yang ada pada seseorang. Hanya kita tinggal bisa mengontrol seberapa jauh gelisah yang kita rasakan, Bapak Ibu. Jadi setiap ada permasalahan, gelisah. Setiap ada persoalan sesuatu, kita gelisah.
Namun orang yang tenang dia akan bisa beradaptasi di segala kondisi. Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan ketenangan hati. Lalu ketenangan hati itu lahir dari mana? Ketenangan hati bisa lahir, datang itu dari zikrullah. Jadi banyak mengingat kepada Allah. Jadi orang yang gelisah itu mereka tuh banyak mikir tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan mikir. Tapi untuk orang yang suka gelisah, was-was dan sebagainya itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Nah, sedangkan orang yang tenang itu setiap mikir itu jadi zikir. Mau mencuci sambil zikir, mau tidur juga zikir. Jadi semua amalan, semua kegiatan itu jadi zikir gitu. Jadi kalau orang yang gelisah, orang yang gerusak-gerusuk dan lain sebagainya itu karena mereka banyak berpikir tapi kurang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tenang itu dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatmainul qulub, ya. Camkan dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang, ya. Jadi apabila hati kita tidak tenang, hati kita kondisinya tidak karuan, berarti itu artinya kita sedang jauh dari mengingat Allah. Jadi ketika kita sedang pada kondisi tersebut, kondisi gelisah, kondisi takut, maka kembalilah kepada Allah, mengingatlah kepada Allah. Insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Yang kemudian lain itu lemah lembut, sifat yang lemah lembut. Rasulullah SAW itu memiliki sifat lemah lembut. Jadi apabila Rasulullah seorang nabi kita, tauladan kita berhati keras, maka orang-orang di sekitarnya pasti akan menjauhi beliau. Sedangkan saja Rasulullah yang berhati lemah lembut, sopan santun, itu saja masih banyak penolakan ketika berdakwah, masih banyak dicaci, dimaki. Apalagi seandainya beliau berdakwah menyampaikan itu tidak dalam kondisi lemah lembut. Kalau lemah lembut kebalikannya apa, Bapak Ibu? Kasar, ya. Ya. Nah, jadi dalam rumah tangga kita siapapun yang masih ego sering kasar. Nah, beristighfarlah, berzikirlah banyak-banyak kepada Allah, karena kalau kita masih memiliki sifat kasar, berarti kita belum termasuk akan mendapatkan ciri-ciri dari golongan yang akan tidak tersentuh oleh api neraka, Bapak Ibu. Nah, lembah lembut, orang yang sopan santun, simple gitu ya. Jadi menghormati, menghargai. Nah, itu lahir dari mana? Sifat tersebut, ya. Lahir dari mana? Yaitu lahir sifat lain atau itu sifat lemah lembut itu lahir dari kasih sayang, Ibu-ibu. Jadi kita harus saling menyayangi. Seperti misalkan kita contoh sayang sama anak kecil, pasti kita belai-belai kan gitu. Sayang pada binatang, kita juga belai. Nah, begitu juga dengan kita sesama manusia. Kita harus saling sayang menyayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Barang siapa yang menyayangi di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Jamaah rahimakumullah. Nah, itulah sifat lain, yaitu sifat lemah lembut, lahir dari kasih sayang, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita saling
berkasih sayang, membangun kasih sayang mulai dari kita sendiri, keluarga, dan umat Islam pada umumnya. Dan berikutnya adalah qorib. Apa tuh qorib? Qorib itu dekat ya, itu seorang yang akrab. Qorib itu kalau yang dekat, kebalikannya dekat apa? Jauh semuanya? Jauh. Nah, artinya bahwa ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah dengan sifat qorib, dekat itu, yaitu orang yang senantiasa disukai seseorang ya. Contohnya misalkan ketika kita ada si fulan, maka semuanya senang, bahagia. Ketika tidak ada, dirindukan, kita tanyakan bagaimana kabarnya. Dan begitu juga ketika tidak ada si fulan, maka rasanya sepi dan sebagainya. Yaitu sifat qorib itu adalah sifat yang sangat dirindukan ya, dinanti-nantikan gitu ya. Jadi jika tidak ada, wah kangen rasanya gitu. Nah, kebalikannya kalau orang yang memiliki kebalikan dari qorib tadi, yaitu memiliki sifat yang mungkin temperamental ya, orang yang suka marah mungkin. Nah, orang yang memiliki suka marah ini pasti semua tidak akan yang suka ya Bapak Ibu ya. Apalagi merasa sombong, menang sendiri. Jadi orang yang sombong itu pasti banyak yang nggak suka dengan sifat-sifat sombong seperti ini. Karena apa? Sifat sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya. Jadi sombong itu meremehkan orang lain. Sedangkan ciri-ciri ketiga adalah qorib, yang tidak disentuh oleh api neraka, yaitu qorib, orang yang selalu dirindukan. Jadi kehadirannya selalu dinantikan dan kepergiannya selalu sangat dirindukan, gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki sifat qorib, yang sifat yang selalu dirindukan oleh sesama kita, oleh keluarga kita, dan mudah-mudahan dirindukan juga oleh penduduk